Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Thalathatul Usul karena kita menunggu PDF dari Tamhid. Insyaallah besok sudah jadi. Baik. Hari Kamis juga kita belum baca ya karena belum siap PDF-nya dan ada urusan. Qadarullah ma syafa'al. Kita langsung masuk ke Thalathatul Usul. Kita mengulang sedikit murojaah di pembahasan jenis-jenis ibadah yang beliau rinci oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di jenis pertama disebutkan doa. Ya. Doa. Sini beliau membawakan riwayat fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah mukhnya, otaknya ibadah. Ini lafaz ini ada kelemahan. Yang sahih itu adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Ada di bawah ya. Ini yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini nas dari Nabi SAW. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Pakai huwa ya. Lafaz. Doa adalah ibadah. Ya sudah. Berarti pada sampai tahapan ini doa adalah ibadah, berarti doa tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Bisa paham ini? Ini beliau melatih kita. Ya. Melatih kita untuk menentukan suatu perkara itu ibadah atau tidak. Ya. Kita sudah sebutkan definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya ibadah adalah sebuah penamaan yang mencakup, mengumpul, melingkup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kita tidak pernah ngomong langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara seperti ini langsung kita dengar, tidak pernah. Ya. Paham ini? Bahwasanya yang saya cintai ini, yang saya ridhoi ini, tidak pernah. Tapi ada Al-Qur'an. Ya. Ada Al-Qur'an, kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar kita. Yang kedua ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nah, di sini kita bisa mengetahui ini Allah ridha, Allah cinta, Allah senang atau tidak. Nah, oleh karena itu hukum asal ibadah apa? Tidak boleh. Hukum asal ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Kita sholat karena memang kita diperintah sholat dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya, kita puasa. Sekarang puasa Muharram, 10 Muharram, Asyura, ada syariatnya. Ya, bisa paham ini? Ya, kita belajar ilmu agama, ibadah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya. Karena kita tidak bisa mengukur, menentukan suatu perkara itu dicintai atau diridhai oleh Allah tanpa dalil, tidak bisa. Dari mana antum tahu ini Allah senang atau tidak? Oh, hati-hati, di sini orang banyak ya bermasalah. Dia pakai perasaannya, dia pakai anggapan baiknya, logikanya. Cocoknya begini saja, Ustaz. Ya, paham, begini. Nah, ini pakai perasaan, logika. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal ibadah itu ukurannya itu. Kapan Allah cintai, Allah ridhoi, sudah selesai ibadah. Kalau sudah sampai tahapan ini, jangan berhenti. Kalau kita sudah sampai tahapan, kita sudah bisa menentukan bahwasanya suatu perkara adalah ibadah, maka
Yang namanya ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Jadi situ. Itu tahapannya. Syekh latih kita. Ya. Ini ma'rifatullah yang paling besar. Ya. Bagaimana dengan ma'rifatullah tersebut kita hanya beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan ibadah banyak macamnya, jenisnya. Di sini saja beliau sebutkan belasan. Belum lagi Islam, iman dan ihsan, itu nanti di pokok yang kedua kita uraikan dengan dalilnya. Paham ini? Dan ini tidak terbatas, ini bukan pembatasan. Beliau sebutkan sekitar 12 lebih, kurang lebih. Itu bukan pembatasan, lebih dari itu. Itu kita kasih rumus. Apa rumusnya? Nah, itu yang kita suruh tulis. Al-ibadatu hiya ismun jami'un. Ayo semua. Al-ibadatu hiya. Ayo semua. Al-ibadatu hiya. Ya. Ini ibadah. Itu dihafal. Ya. Itu definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Baik. Ya. Disertai dengan mahabbah, khudu, tadallul, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa dipahami? Nah, ini ibadah ucapan maupun perbuatan, nampak maupun tersembunyi, minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ya, dan ini sekali lagi sangat luas sekali. Ya, paham? Baik. Di sini ditetapkan bahwasanya doa adalah ibadah. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah ibadah. Ini dalil pertama dalam hadis. Ya, riwayat yang sahih, doa huwa ad-du'a'u huwal ibadah. Adapun itu ada kelemahan. Kemudian beliau bawakan lagi satu ayat di surah Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum." Rabb kalian berfirman, "Ud'uni." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diperintahkan oleh Allah. Berarti Allah cintai. Allah ridhai. Allah senang kalau kita lakukan perintah tersebut. Paham ini? Sampai tahapan ini antum paham? Allah ridhai, Allah cintai. Bahkan ini ini perintah. Antum kalau belum paham sampai sini, coba misalnya Ustadz Tubaid atau saya misalnya, saya suruh antum. Ya. Kalau saya suruh antum misalnya suruh baca, berarti yang saya inginkan, yang saya senangi dari antum adalah antum baca. Laksanakan perintah tersebut, suruh murojaah. Iya. Ya, itu kalau ditanya ya, dimarahi itu tidak tahu. Apa jawabannya? Itu kita makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Allah perintahkan sesuatu berarti Allah ridha, Allah cintai perkara tersebut. Itu diperintah. Ya, suruh lakukan. Itu maslahat untuk kita, bukan untuk Allah. Allah berfirman, perintahkan kita ud'uni, berdoalah kalian kepada. Ya, jadi sisi pertama dari ayat ini pendalilan bahwasanya ini doa adalah ibadah. Allah perintah kita. Kalau Allah perintah kita berarti itu perkara yang Allah cintai. Ya, Allah senangi, Allah ridhai. Berarti kalau sudah perkara tersebut Allah ridhai, Allah cintai, berarti itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Kalau sudah ibadah berarti tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Apalagi di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan astajib lakum. Aku akan kabulkan untuk kalian doa tersebut. Ini menguatkan apa yang sebelumnya. Sudah Allah perintah, Allah janji, Allah akan kabulkan. Berarti apa? Allah senang, Allah cinta. Beda seorang anak misalnya minta dibelikan es krim, dia amandel. Ya. Kira-kira bapaknya belikan enggak? Hah? Tidak, karena ini anak, maka es krim sakit. Bapaknya tidak suka. Dia penuhi? Tidak. Kenapa? Madarat. Ya.
Saya coba kalau kebaikan, ya, ya, hafal Quran berangkat ke Yaman misalnya, ya. Ya. Abi saya hafal Quran berangkat, iya biar ke Saudi lagi, ya. Double ki, ya. Dari Yaman ke Saudi misalnya, beri umroh, ya. Dia janji begini, saya akan penuhi, ya, karena dia suka, dia senang. Bapaknya senang kalau dia anaknya hafal Quran. Berbeda tadi, es krim, mandel, sudah. Bapaknya enggak mau. Paham? Ini makhluk kita, sesama manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji. Di sini Allah berjanji, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Pasti. Bisa paham ini? Bisa? Berarti ini doa tidak diragukan lagi, perkara yang Allah cintai, ibadah yang sangat agung. Ya. Ini sisi yang kedua. Jadi Allah janjikan, ya, pengabulan, ya, bagi orang yang berdoa. Berarti doa Allah cinta ibadah kan? Yang ketiga, sisi yang ketiga. Lanjutan ayatnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari ibadah kepadaku. Apa yang disebutkan sebelumnya? Doa. Di sini Allah tidak bilang an du'ai. Innal ladzina yastakbiruna an du'ai, bukan. Tapi an ibadati. Padahal yang disebutkan sebelumnya doa. Berarti ini menunjukkan maksudnya doa adalah ibadah. Karena Allah sendiri yang mengungkap dengan an ibadati. Kan Allah suruh, perintah, doa kalian kepadaku. Di sini Allah ingatkan kelompok yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikbar, dia sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari berdoa kepadaku, sini Allah ungkap dengan ibadati. Berarti doa adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ya. Dia akan atau mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dan kita sudah sebutkan 3 kelompok manusia. Yang pertama, 3 kelompok manusia sudah disebut di bawah. Nih. Fannasu aqsamu thalathatun. Ayo. Pertama, mustakbir. Ayo. Ini yang disebut dalam ayat, mustakbir. Ya, la yad'ullaha aslan. Dia sama sekali asalnya tidak berdoa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mustakbiran an ibadatillah. Padahal ini yang disebutkan tidak berdoa sama sekali, ya. Yang kedua, musyrik. Itu kapan? Mayad'ullah, dia berdoa kepada Allah, tapi yad'u mahu ghairahu. Tapi di lain waktu dia juga berdoa kepada selain Allah. Jadi jangan kira dia tidak berdoa kepada Allah, berdoa juga. Tapi masalahnya apa? Dia juga serahkan doa kepada selain Allah. Nah, ini yang dilarang. Karena kita sudah sampai tahapan tadi bahwasanya doa adalah perkara yang Allah cintai, Allah ridhoi, berarti ibadah. Kalau sudah ibadah berarti tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Di sini dia yad'u mahu ghairahu. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti musyrik. Ya, dia telah persekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang terakhir, 3, muwahhid. Inilah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahu du'a. Hanya betul-betul memurnikan, mengkhususkan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham sampai di sini? Ini awal sengaja kita tekankan ini karena alur berpikirnya seperti itu. Jadi Syekh mengajak kita untuk berpegang dengan pokok ini. Bahwasanya kita dalam beragama harus di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Khususnya dalam menentukan suatu perkara itu ibadah atau bukan. Atau tidak. Ya. Karena patokannya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalur selain jalur wahyu. Ya, paham ini? Bisa paham ini? Tidak ada jalur selain jalur wahyu. Allah ridhoi ini, Allah cintai ini. Ya. Kecuali dengan jalur Al-Quran dan Sunnah. Ya, boleh sebutkan dalil-dalil. Dalil ini. Menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah. Kalau sudah ibadah, berarti perkara tersebut tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Bisa? Jadi doa ini tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Baik. Dan doa terbagi
Dua, kita sudah sebutkan kemarin. Doa apa itu? Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu seperti yang kita sering lakukan, ya. Antara adzan dan qomat, taib, seperti malam terakhir, ya. Angkat tangan, berdoa minta, ya. Minta dilancarkan hafalannya, ya. Dimudahkan jodohnya, dimudahkan rezekinya, macam-macam minta. Ini thalabul hajat. Ya, ada yang minta supaya bisa poligami, ya. Taib, taib. Yang bagus tunjuk, ya. Sama-sama, Ji. Taib. Nah, bisa paham ini? Ini thalabul hajat. Ini minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama perkara itu bukan perkara dosa dan maksiat, kan? Perkara dosa dan maksiat, ya Allah. Ya, hancurkanlah bisnisnya, hancurkanlah ini, ya, jangan begitu. Ya, jangan. Taib. Ya. Paham ini? Jadi ini doa masalah. Doa masalah. Yang kedua doa ibadah. Ya, doa ibadah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Doa ibadah fa ayyata'abbada bihi lil mad'u. Jadi dia, ya, dengan hal tersebut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia doai. Ya. Ini semua kita sudah sebutkan bahwasanya dalam semua ibadah, ya, terdapat permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah minimal kita minta, kita harapkan agar ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Bukan beribadah begitu saja sudah Allah, kamu mau terima tidak ya Allah. Bukan begitu. Kita malah sangat berharap. Ya, sangat menginginkan agar ibadah tersebut diterima. Dan kita takut betul jangan sampai ibadah tersebut tertolak. Ya enggak? Itu sudah doa. Ini namanya doa ibadah. Memang kita tidak mengangkat tangan, tidak ada lafaz Allahumma dan seterusnya, tapi ya itu terkandung dalam ibadah. Ya. Ini namanya doa ibadah. Doa ibadah. Dan ini juga sama, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ingin meminta hajat saja, meminta ini dan itu, ini dipersyaratkan ya 4 syarat. Misalnya kita mau minta hajat, minta sesuatu, yang pertama yang diminta itu hadir, ada. Ya, ada orangnya hadir. Ya. Misalnya sekarang pakai HP, ya hadir juga tapi di sana. Ada sambungan telepon, ya WA atau apa. Yang kedua, mampu. Dia mampu melakukan, ya, apa yang kita minta. Yang ketiga, dia hidup. Ya. Misalnya kita suruh angkat semen, orangnya pincang, orangnya lumpuh. Gimana caranya? Ya, tapi hati-hati ya. Ada orang-orang yang cacat seperti itu, tidak bisa apa-apa seperti itu, tapi ada keyakinan. Ya. Ini hati-hati, ini sudah bisa masuk ke kesyirikan. Memang dia orang gila Ustaz, tapi wali. Gimana caranya? Ya. Itu orang diuji dengan penyakit. Ya, ditakdirkan dia menjadi orang gila. Gimana cara kita bilang wali? Ya. Paham ini? Baik. Yang ketiga dia hidup. Ya. Dia hidup. Jadi orang sudah meninggal, gimana kita minta? Ya, orang meninggal kita minta ambilkan air minum saja tidak bisa. Ada depan kita, hadir dia. Ya. Hadir depan kita, tapi sudah tidak mampu dan sudah meninggal, sudah mati. Ya. Ini yang syarat pertama juga tadi itu hadir itu, ya. Jangan tidak ada sambungan telepon, tidak ada jaringan, tapi dia yakini. Ini Ustaz, saya guruku itu kalau saya minta sesuatu, ada yang ngerti. Padahal tidak ada jaringan ini. Tidak ada 4G, tidak ada 3G. Ya. HPG, ya, HPG ada jaringannya. Bagaimana dia mau tahu? Tidak hadir kan? Dia tidak tahu. Nah, ini keyakinan membuka pintu-pintu kesyirikan. Ini syarat-syaratnya hadir, mampu, hidup. Yang keempat, yang diminta itu bukan perkara yang mustahil, perkara yang dimampu oleh hamba tersebut, orang tersebut. Yang ada orang datang, orangnya hadir, hidup, ya. Tapi dia minta, wahai siapa, misalnya gurunya, ya, wahai guru ini, lancarkan rezeki saya misalnya, itu tidak mampu, gurunya manusia biasa. Ya, tidak bisa dikasih lancar rezekinya orang. Kalau dia mau kasih lancar rezekinya orang, ya kalau dia hitung-hitung matematikanya, mending dia kasih lancar rezekinya sendiri. Ternyata dia sendiri buka praktek. Berarti
Orang susah juga, susah uang. Iya enggak? Coba antum berpikir coba, itu kasih ganda-gandakan uang apa itu orang ya butuh diasah lagi, ya, butuh berpikir lagi. Seandainya dia bisa kasih ganda uang, uangnya uang Rp100 ya kasih ganda. Jadi orang kaya, enggak usah buka praktek. Ya, tapi coba lihat, orang uangnya puluhan juta, ratusan juta kasih ganda, apa ganda? Hilang. Ya, paham ini? Karena enggak masuk akal. Ya, perkara enggak mungkin dia mampu. Uang palsu ya bisa dibikin ya. Nah ini doa ya. Jadi kalau mau meminta hajat biasa seperti itu persyaratkan 4 syarat tadi. Dia orangnya hadir, mampu, hidup, dan dia bukan perkara yang mustahil. Bukan perkara mustahil dan juga bukan perkara dosa dan maksiat. Ya, jangan minta dikasih ke uang, bunuh si fulan. Nah ini naudzubillah. Ini perkara yang haram. Orangnya mampu, hadir, ya, punya tembak, ya. Ya punya senjata, hidup orangnya yang dia suruh, ya dia minta. Tapi ini perkara dosa, maksiat. Ya, enggak boleh, enggak boleh, itu haram. Hukumnya haram. Baik. Kalau dia cuman misalnya hujan, ya minta tolong karena kurang sehat misalnya, tolong ambilkan jemuran misalnya. Nah ini orangnya hadir, mampu, hidup, dan bukan perkara dosa. Dan bukan perkara mustahil, bukan perkara apa yang dia tidak mampu. Baik. Ini apa? Doa. Sekarang kita berpindah pada khauf. Khauf, ya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul khaufi. Apa kita terjemahkan ini dalilul khauf? Dalil bahwasanya khauf adalah ibadah. Nah, itu tulis. Ya, tadi kalau ini baru disebutkan khaufnya. Kalau tadi doa enggak disebutkan. Wa dalilul khaufi, dalil bahwasanya khauf adalah ibadah. Ya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Sungguhnya yang demikian itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Ya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. Fil amr. In kuntum mu'minin. Jika kalian betul-betul beriman. Ini disebutkan ada 3 sisi pendalilan bahwasanya khauf adalah ibadah. Yang pertama, paling mudah tadi sebutkan Allah perintah. Tapi di tengah ya. Wa khafuni. Ya. Allah perintah kita, kalian khauflah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah berarti Allah cintai khauf tersebut. Allah ridhoi. Bahkan Allah perintah. Berarti ibadah. Ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan di awal, fala takhafuhum. Ini jauh pendalilan kedua. Jangan kalian khauf kepada mereka. Itu syaitan dan wali-walinya. Ya. Karena ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Sama khauf juga. Fala takhafum, jangan kalian takut kepada mereka. Ya. Paham ini? Tapi ini penggabungan dengan yang perintah tadi, ya. Jangan takut kepada mereka tapi takut kepadaku. Ini ya, pendalilan saling mendukung. Satu saja wa khafuni sudah cukup ya. Tapi ini ingatkan, fala takhafu wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepadaku semata. Ini pendalilan bahwasanya ini adalah ibadah. Bahkan di sini Allah melarang jangan takut kepada mereka. Nanti kita rinci jenis-jenis takut itu. Pendalilan ketiga, in kuntum mu'minin. Allah jadikan ini syarat keimanan. Jika kalian betul-betul beriman. Dan keimanan tidak diragukan lagi. Perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini dijadikan syarat keimanan. Kalau kalian betul-betul beriman, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang paling jelasnya tadi ini, wa khafuni, perintah, ada perintah, berarti Allah cinta. Ini satu saja cukup ya. Antum kalau misalnya yang lain belum terlalu paham, satu saja sudah cukup. Khauf Allah perintahkan, berarti Allah cintai dan ridhoi khauf tersebut. Kalau sudah sampai di sini berarti khauf adalah ibadah. Ibadah berarti tidak boleh serahkan kepada selain Allah. Fala takhafum, jangan kalian takut kepada mereka. Ya, jangan kalian takut kepada mereka.
Sini boleh sebutkan jenis-jenis khauf. Baik. Kita ambil rincian dari Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun ini tidak ada pertentangan dengan apa yang beliau sebutkan, Syekh Shalih Fauzan. Cuman kita rincikan supaya nanti antum tahu dengan rincian tersebut, rincian-rincian yang lainnya. Baik. Sama seperti yang kita sebutkan di Durusul Lughah misalnya. Kita rinci sampai 11 poin ismul ladzi la yansharif ya, mamnu' minas sarf. Itu kalau antum belajar nahwu itu bisa lebih sederhana. Ya, ya. 2 poin pertama digabung jadi satu, poin-poin ini digabung. Nah, ini maksudnya. Tapi tidak ada pertentangan, sama, kesimpulannya sama. Kesimpulannya sama. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah baik, membagi takut itu menjadi 3. Ya, ya, takut menjadi 3 walaupun nanti ada anak-anaknya, ada rinciannya. Yang pertama, khauf tabi'i. Tulis, pertama khauf tabi'i. Khauf tabiat. Ini boleh sebut juga ya. Khauf tabi'i adalah khauf tabiat, rasa takut yang merupakan tabiat dasar manusia. Ya, seperti orang takut binatang buas, takut api, ya. Baik. Antum pegang wajan, panci yang panas, antum pakai pelapis atau tidak? Langsung pegang? Hah? Mau ambil panci baru mendidih, mau dipegang telinganya, langsung pegang? Tidak toh? Ambil penghalang. Takut namanya. Bambang itu. Ah, baik. Ya, knalpot ya. Orang dari Maros ke sini, BJF parkir motornya. Berasap knalpotnya. Mau tes-tes betisnya? Ah, takut toh? Ah, ini takut tabiat. Ya, takut dari tenggelam. Ini asalnya tidak tercela. Ya, takut sama anjing. Ya, ya ada yang berani sama anjing sini. Ya, baik. Perhatikan. Ini asalnya tabiat, tidak tercela. Bahkan disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 18. Antum cari ayatnya. Surah Al-Qasas ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Ini kejadian setelah Nabi Musa alaihissalam memukul ya kaumnya Fir'aun. Satu kali pukul mati. Dicari Nabi Musa alaihissalam. Dicari sama Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi menjadilah Nabi Musa di kota tersebut itu khaif. Takut. Ya. Ya tarokob. Menanti-nanti. Ya jangan sampai ada yang kejar dia, yang dapat dia. Ini takut tabiat. Ya takut tabiat. Ada yang tidak takut dibunuh, ditangkap. Ya disiksa. Ya takut. Ini tabiat. Bisa paham ini? Nah, cuman ya Syekh kasih rincian. Ya, ini saya bilang anaknya ya. Kalau takut tabiat ini mengantar dia kepada salah satu dari dua perkara. Ini takut asalnya takut tabiat tidak tercela. Tidak haram. Ya, wajar. Tapi kalau takut tabiat ini mengantar dia untuk melakukan satu dari dua, yang pertama meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan, maka takut tabiat ini berubah hukumnya menjadi haram. Contoh, dia perhatikan, dia di rumah mau pergi ke masjid sholat subuh, ya ada anjing di perjalanan, ada anjing, ada yang pelihara anjing, biasanya kalau malam dilepas. Kalau takutnya kepada anjing tersebut menyebabkan dia tidak pergi berjamaah sholat subuh, karena hukum berjamaah sholat subuh hukum berjamaah sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib ya. Gara-gara anjing, takut anjing dia tidak pergi sholat subuh, maka apa? Maka hukum takut itu haram. Kenapa? Dia mengantar, takut tersebut mengantar dirinya untuk meninggalkan kewajiban. Bisa paham ini?
Atau takutnya tersebut mengantar dia untuk melakukan perkara yang diharamkan. Walaupun ini ada rinciannya karena dia masuk pemaksaan. Misalnya ada orang yang paksa dia melakukan sebuah dosa maksiat. Ya, ini asalnya haram, tapi ada rinciannya. Ini saya tidak bahas panjang lebar. Karena ini membabil ikrah, pemaksaan itu ada rinciannya. Ya, batas pemaksanya sampai mana? Apakah mengancam nyawa atau tidak? Kan macam-macam ya. Cuma mengancam takut didatik saja atau takut dibunuh itu beda hukumnya. Ini saya tidak rinci. Intinya takut tabiat ini mengantar kepada perkara yang diharamkan. Ini haram, hukumnya haram. Ya. Jadi satu dari dua. Ya, melakukan meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Kapan takut tabiat mengarah ke sini itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak aman, asalnya boleh ya. Ya. Takut ini melakukan perkara itu wajar, maka ini hukumnya tidak mengapa. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, di pembahasan ini beliau mencabangkan ya, al-khaufu minallah, takut kepada Allah. Ya. Ini biasanya disebutkan tersendiri ya. Takut kepada Allah, ya, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, adab Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ya, takut kepada Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama yakunu mahmudan. Kadang takut itu terpuji. Takut kepada Allah ya. 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 Yang pertama terpuji, yang terpuji mahmud, yang terpuji. Kapan takut kepada Allah itu menjadi perkara yang terpuji? Ya, yaitu ketika takut tersebut menjadi penghalang. Tembok penghalang yang mencegah kita, menghalangi kita dari perkara dosa dan maksiat. Itu baru takut yang terpuji. Dia takut neraka, takut siksa, takut su'ul khotimah. Ya, paham ini? Jadi takut pada Allah semua, masuk semua. Ya, takut binasa, ya. Dalam artian disiksa oleh Allah Subhanahu, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau takutnya ini itu menjadi penghalang antara dia dengan dosa, ya. Ya, jadinya dia tidak mau pacaran, tidak mau dengar musik, tidak mau lihat-lihat ya, film ya yang diharamkan, ya, gambar-gambar yang diharamkan. Karena takut kepada Allah itu terpuji, ya. Tidak mau mencuri, dia takut kepada Allah. Kapan dia mencuri, Allah lihat, Allah tahu, ya. Biar orang lain tidak tahu saya mencuri uang, ya, bahaya. Binasa saya nanti, disiksa di dunia alam barzakh akhirat. Nah, ini takut yang terpuji. Kenapa? Menjadi tembok penghalang antara dia dengan dosa dan maksiat. Yang kedua, takut kepada Allah tapi ghairu mahmud. Ini bukan saya bilang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Takut kepada Allah tapi tidak terpuji. Ya, bahkan ini haram. Yaitu takut ya yang mengantar seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ini terjadi saking besarnya rasa takutnya, saking takutnya putus asa dari rahmat Allah. Ya, seakan-akan tidak ada harapan. Ya, nanti disebutkan nanti ada ibadah lain yang namanya roja. Kita harus punya roja, harapan. Bahkan ini rukun ibadah. Mahabbah, roja dan khauf. Jadi takut kepada Allah yang tidak terpuji adalah takut yang mengantar dia untuk putus asa dari rahmat Allah. Sehingga apa jadinya? Dia apa bahasanya itu? Ustaz, terlanjur bahasa Ustaz. Banyak sekali dosaku. Takut dia. Tidak bisa diampuni ini. Sudah begini saja Ustaz. Ini tuh tidak terpuji. Kenapa? Tidak mampu menghalangi dia, rasa takut ini tidak mampu menghalangi dia untuk melakukan dosa dan maksiat. Bahkan inilah yang menjadi alasan bagi dirinya untuk terus melakukan dosa. Kenapa? Ya sudah. Tidak mungkin bisa selamat Ustaz. Ini bahasa-bahasa orang putus asa. Nah, ini tidak boleh, haram. Ya. Ini dilarang. La taqnatu, la tayasu min rahmatillah, min rahillah. Itu dilarang. Putus asa dari rahmat Allah. Ini di antara sebabnya adalah rasa takut yang berlebihan. Itulah kita itu pertengahan. Ya. Ya. Tidak berlebihan sehingga putus asa dan juga jangan sampai tidak ada rasa takut sehingga paham ini? Sembarang dia bikin. Tidak ada rasa takutnya.
Orang kalau enggak punya rasa takut bahaya. Ya, enggak ada remnya. Ya. Mau ambil barangnya orang, enggak ada remnya. Kenapa? Enggak ada rasa takutnya. Harus takut barangnya orang mencuri kok, dosa besar. Ya, dosa besar. Nah, ancam neraka dan seterusnya. Berhenti. Bisa ya? Jadi ini sudah kalau dihitung rinciannya, yang pertama takut tabiat. Ya, perhatikan, takut tabiat, hukum asalnya boleh ya. Takut dari neraka, takut kalajengking, takut ular ya, takut api. Ya. Yang kedua, takut tabiat tapi bisa mengantar kepada satu dari dua, melakukan perkara haram atau meninggalkan kewajiban. Ini rincian kedua. Hukumnya apa ini? Haram. Takutnya tabiat. Ya. Jadi gara-gara ini apa? Dia melakukan perkara yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban. Ya. Yang ketiga, takut kepada Allah. Ya. Takut neraka, takut siksa, takut adab. Ya. Ini terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji. Itu kapan terpuji? Ketika takut tersebut menjadi penghalang, tembok penghalang antara dia dengan dosa. Dia melakukan dosa, dia takut, berhenti. Bukan berhenti, maksudnya tinggalkan, jauhi, tinggalkan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpuji. Rincian kedua, takut kepada Allah yang tidak terpuji. Kapan? Ketika takut tersebut menyebabkan dia putus asa. Putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ujung-ujungnya dia terus bergelimang dengan dosa. Kenapa? Terlanjur basah. Datang syaitan, sudah banyak sekali dosamu. Jangan kau buat tobat itu juga. Nah, ini nih bahas ada bisikan-bisikan sampai disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Al-Qawaidul Arba di Muqaddimah ya. Wa idza adnaba istaghfar. Lihat syarahnya di situ. Jika terjatuh dalam dosa, ya di antara tanda keselamatan, kebahagiaan adalah dia beristighfar karena tidak ada hamba yang selamat dari dosa. Ya. Paham ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan dosa malam dan siang, dosa kecil maupun besar. Ya, kalian lakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya, paham ini? Ini hakikat kita hamba. Tapi bukan berarti kita putus asa. Oleh karena itu Allah ingatkan kita. Ya, fastaghfiruni. Ya. Ya, apa? Wala yaghfiru dzunuba atau apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dalam hadis qudsi ya, lanjutannya. Dan saya kata Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Termasuk dosa syirik. Ya, kalau dia bertobat sebelum meninggal. Amin. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada aku kata Allah, aku akan ampuni untuk kalian. Ya, bisa dipahami ini? Bisa? Baik. Jadi ini kita terjatuh dalam dosa, tidak usah takut tidak diterima tobatnya, malah sebaliknya harus penuh harapan. Ya, baik. Jadi takut sudah berapa rincian itu kalau kita mau cabangkan. Kemudian jenis yang kedua, ya dari rinciannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, khauf ibadah, takut ibadah. Ya. Bagaimana bentuknya takut ibadah? Seorang ya takut kepada sosok ya ahadan, khafa ahadan. Dia takut kepada sesuatu yang dia takuti tersebut. Ya ta'abbadu bil khaufi lahu. Dia beribadah. Ya, tunduk merendah dengan takut tersebut kepada yang dia takuti. Ini khauf ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Karena kita takut api, takut knalpot yang panas, takut air panas, takut takut kalajengking, ular, anjing, apa itu takut. Kita tidak sampai menyembah, beribadah, menghinakan diri di hadapan apa yang kita takuti itu. Karena takut tabiat. Tapi ini takut ibadah. Takut lebih dalam. Ada nilai ibadah, penghinaan diri, ya, perendahan diri, ya, pengagungan, pembesaran kepada yang ditakuti. Ini khauf ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya, itu ya, itu kalau lihat ya, dia takut kepada keris. Keris diagungkan, dibesarkan, ya. Takut kepada sapi, kerbau ya. Kerbau. Dan seterusnya. Ya.
Itu jangan kira bukan takut apa ya, takutnya khauf ibadah. Khauf yang dia beribadah kepada yang dia takuti dengan takut tersebut. Ya, dia hinakan dirinya dia. Iya, dia sampai ruku sujud. Ya enggak? Paham ini? Ini takut ibadah, enggak boleh diserahkan kepada selain Allah. Bisa dipahami? Baik. Ya, kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia syirik akbar. Sama dengan doa tadi. Doa diserahkan kepada selain Allah, syirik akbar. Bisa paham ini? Jadi seorang takut, dan dengan takut tersebut dia beribadah, dia hinakan dirinya, dia merendah, tunduk, menghinakan dirinya di hadapan orang yang dia takuti. Ya, paham ini? Dia besarkan, diagungkan yang dia takuti tersebut. Ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia takut kepada seorang, betul-betul dia merendah, hina, iya, dia tunduk, ya, dia besarkan, agungkan yang ditakuti, ini tidak boleh, syirik. Kalau diserahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Baik. Yang terakhir, yang ketiga, jenis yang ketiga, khauf sir. Nah, ini yang banyak. Khauf sir, khauf yang tersembunyi. Seperti seorang takut kepada penghuni kubur. Apa mau ditakuti? Ya, apa yang mau ditakuti? Sudah mati, sudah meninggal. Belum dikubur saja, apa yang mau ditakuti? Dia sudah terbujur kaku di hadapan kita. Kita mandikan, kita kasih sabun, tidak bisa melawan. Ya, amin. Kita bolak-balik jasadnya, tidak bisa. Apa yang mau ditakuti? Apalagi sudah dikubur ya. Amin. Ini hati-hati, itu banyak film horor sekarang itu merusak akidah itu. Apa yang mau ditakuti sama? Dia hidup saja, kita tidak takut. Ya. Oh, ya. Ya, hidup saya kita tidak takut. Apalagi sudah mati. Apalagi sudah dikubur. Apalagi sudah 10 tahun. Apalagi sudah 100. Ini semakin lama dikubur semakin keramat. Nah, ini celaka. Ini celaka ini. Ustaz itu si bilangan tahu minjo kuburan. Itu tajam nih. Iya, tajam liling ah. Ya, liling aja. Ya. Ini. Atau dia takut kepada wali. Wali manusia, wali. Ya. Dia bilang syekh jauh darinya. Ya. Tidak ada pengaruh. Walinya ya. Ya. Paham ini? Begini. Tak gitu, takut tabiat ya. Ini takut walinya tidak ada. Ya, apalagi sudah meninggal. Sisa fotonya, sisa gambarnya. Kamu takut kenapa? Takut sama kita robek, tidak bisa melawan. Ya. Robek fotonya, melawan. Nah, tidak bisa. Ini khofsir namanya. Ya, atau takut sama itu tadi. Ada orang pincang, wali itu Ustaz. Orang gila wali, takut dia. Ya. Ya sampai dia minta makan, dikasih makan kualat. Naudzubillah, ini khofsir. Ini juga syirik. Ya, ini merupakan kesyirikan. Takut sama jin, ya pocong, genderuwo. Nah, paham ini? Ini khofsir masuk. Paham ini? Taib. Taib. Paham ya? Ini jenis-jenis khauf. Taib sekian. Jadi kita ulangi ya, kita ulangi lagi, diperdalam lagi. Jenis-jenis khauf. Intinya khauf adalah ibadah. Tapi ingat tidak semua khauf itu ibadahnya sampai kau takut sama takut sama anjing, musyrik berarti kamu. Ya, tidak seperti itu. Kau takut sama api. Ya, berarti syirik itu. Kau takut kepada selain Allah. Ini tak campur ya. Ini namanya belum bisa memilah-milih jenis-jenis khauf. Ya, kalau di suatu rincian ini tidak akan ada ucapan-ucapan seperti itu. Ya, paham ini? Ada kalajengking lipang, ya. Paham ini? Ya, kasih tanganmu situ, kasih kakimu. Tes ilmunya. Ya takut, ya. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.